Oke, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Oke, malam hari ini di pertemuan kita yang sangat berbahagia ini, kita sudah tadi buka dengan doa bersama. Eh, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David W. Martin Wardinanto. Kami berjemaat di GBI Bukit Cimangu City, Rayon 7. Untuk saat ini kita sedang melaksanakan salah satu tugas dari eh, pelajaran POM 200. Kita akan melaksanakan praktek untuk pelaksanaan khotbah. Rencana dengan saya awali dengan khotbah untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan khotbah untuk sekolah dulu. Baik, kita akan mulai. Oke, baik Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Untuk malam hari ini, jadi kita berdoa, mulai dengan doa. Maka izinkan saya untuk hari ini kita akan sharing atau saya akan membacakan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, eh, malam hari ini saya akan mencoba membuka dengan suatu gambaran, suatu gambar. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah pernah atau sering melihat gambar ini. Banyak sekali persepsi, mungkin lebih terkenal atau lebih diketahui bahwa ini adalah gambaran dari wanita-wanita yang memegang pelita, atau lebih kenal dengan eh, bagaimana itu wanita-wanita yang bijaksana dan juga wanita yang tidak bijaksana. Tetapi saya akan mengambil persepsi yang lain eh, dari kisah gambar ini. Betul, memang ini adalah mengisahkan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya ambil ayatnya itu di ayat 1 sampai dengan di 13. Kita bisa baca ini nanti karena kita baca waktu ya, kita bisa baca nanti masih di rumah tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Tapi ada satu poin yang ingin kami bagikan di sini yang sedikit berbeda, yaitu tentang bereskan pelitamu. Jadi kita tidak bahas tentang mana yang bodoh maupun yang bijaksana tadi ya. Jadi saya memberikan suatu uh, uh, vision atau insight yang lain. Apa yang dimaksudkan di sini bereskan pelitamu? Ya, kita tahu semua ini adalah gambar dari pelita di mana dia membutuhkan api dan juga bahan bakar. Nah, kalau kita diminta untuk membereskan pelita kita, apa yang harus kita bereskan? Dan suatu pertanyaan besar bagi kita. Karena pelita ini adalah suatu penerang dalam suatu kegelapan yang bisa menerangi jalan kita. Nah, ini kita bisa ambil di Matius 6 ayat yang ke-22, di mana bunyinya adalah mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, di sini jelas dijelaskan dalam Matius 6 ayat 22 bahwa mata adalah salah satu dari pelita kehidupan kita. Dan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Maksudnya bahwa kita harus menjaga mata kita. Nah, kenapa harus menjaga mata kita? Mata berbicara tentang tubuh kita, mata jasmani. Tetapi juga tidak hanya mata jasmani saja, tapi juga mata rohani yang harus kita uh, pelihara. Untuk mengaitkan dengan Matius 6 ayat 22 ini, maka tentu kita harus memperbaiki nomor satu, yaitu adalah mata rohani kita. Karena bagi ini ada tiga hal
yang harus kita pelihara, kita perbaiki, dan periksa dalam hidup kita yang berkaitan dengan pelita, yaitu mata kita. Yang pertama, kita akan mengambil contoh tentang kisah di Alkitab, yaitu tentang Raja Daud. Mata pertama dari Raja Daud, kita bisa mencontoh di sini adalah kesombongan, di mana dia menghitung jumlah pasukannya eh, lebih besar. Dia sangat mengeluhkan jumlah besar pasukannya. Nah, tetapi Tuhan sudah memberikan Raja Daud ini 3 pilihan sebagai hukuman karena kesombongan daripada Raja Daud. Yaitu 3 tahun kelaparan, atau dikejar-kejar musuh selama 3 bulan, atau 3 hari penyakit sampar di negerinya. Nah, ini terkait dengan dari Amsal 18 ayat 12, di mana tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Juga terdapat di Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, kemudian apa itu ciri-ciri orang yang memiliki kesombongan? Yang pertama, merasa dirinya paling benar, paling kudus, paling hebat, dan suka menghakimi. Merasa dirinya hebat sehingga orang lain serba kurang menurut dia. Kemudian, adalah tidak mau dikasih nasihat atau bebal, sehingga nasihat-nasihat dari sesamanya, bahkan pun dari hamba Tuhan, tidak didengarkan. Dia hanya berpikir sesuai dengan pikirannya dan maunya dia sendiri. Nah, ini salah satunya. Yang kemudian, itu mata kesombongan tadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah mata kebencian. Kita kembali lagi mengambil salah satu contoh dari kejadian Raja Daud, di mana Saul membenci Daud. Di mana standar perjanjian lama dan baru memiliki perbedaan mengenai hal ini, saling membenci ya. Dalam perjanjian lama, itu disebut sebagai pembunuh jika dia benar membunuh orang. Tetapi dalam perjanjian baru jauh berbeda. Ini terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, mana setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ini jelaskan ada 2 perbedaan mengenai masalah mengenai hal ini, membenci. Di mana kalau di perjanjian lama membunuh ya benar-benar harus dia menghilangkan nyawa orang, melakukan pembunuhan. Tapi ternyata di perjanjian baru ada perubahan paradigma pengertian tentang membunuh, yaitu bahwa saat kita membenci pun itu sudah dianggap sebagai seorang yang membunuh sesamanya. Nah, ini harus diperhatikan. Mata yang kedua itu adalah mata saling benci. Yang kemudian mata berikutnya yang perlu kita waspadai adalah mata yang ketiga adalah mata serakah atau mata eh, duitan. Nah, ini diambilkan dari kisah salah satu murid daripada Yesus itu sendiri, itu Yudas Iskariot. Saya yakin Bapak Ibu Saudara kalian sudah paham dan mengerti kisah yang ini. Di mana Yudas Iskariot saat itu adalah dianggap sebagai bendahara di antara murid-murid Yesus. Ini terdapat dalam Matius 6 ayat 21, itu karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan benci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini juga akhir-akhir sini, zaman-zaman ini, akhir zaman, bahwa musuh yang terbesar dalam kehidupan kita adalah uang atau Mammon. Karena ini bisa menghancurkan kehidupan kita, kehidupan keimanan kita. Kemudian di Amsal 10 ayat 22, di mana berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menggadainya. Di Amsal ini menjelaskan bahwa inilah yang menjadi pijakan bagi iman kita. Uang memang kita butuhkan, tetapi uang bukan segala-galanya.
Berkat Tuhanlah yang akan memperkaya kita, berkat Tuhanlah yang akan membuat kita bisa mengendalikan uang, bukan kita yang mengendalikan uang. Karena susah payah kita tanpa mengandalkan berkat atau kemampuan dari Tuhan, maka tidak akan menambahinya atau tidak bisa menambahkan hal yang positif bagi diri kita. Nah, inilah hal tentang mata atau pelita yang dalam hidup kita harus kita perhatikan, di mana itu yang pertama tadi adalah mata kesombongan, Raja Daud, tadi sombong karena kekuatan pasukannya, kemudian mata kebencian, di mana Saul benci Daud, di mana benci ini adalah saat di Perjanjian Baru terjadi perbedaan atau perubahan makna, yaitu membenci juga sama dengan membunuh. Yang ketiga adalah mata duitan atau keserakahan, di mana Yudas Iskariot rela menjual bahkan mengorbankan Tuhan Yesus, dijual kepada uh, para ahli Taurat dan orang Farisi untuk disalibkan. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa saya sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadikan suatu rema dalam kehidupan kita dan lebih kuat iman kita, lebih yakin lagi kita dalam uh, menyiapkan diri kita untuk lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan dan juga lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.